Halo, apa kabar kalian? Sehat lah ya? Kembali lagi di channel Van Halen Movie. Kali ini kita akan mereview sebuah film dari tahun 2013 berjudul Warm Bodies. Nah, film zombie lagi nih, tapi kali ini berbeda karena di film Warm Bodies akan memberikan sudut pandang yang berbeda. Di film ini akan lebih berfokus menceritakan gimana rasanya menjadi seorang zombie. Iya itulah. Lelaki zombie ini nantinya akan jatuh cinta dengan seorang manusia bernama Julie. Sejak bertemu dengan Julie, zombie ini malah merasakan cinta dan membuatnya bukan memakan Julie, melainkan menolongnya. Jadi bagaimanakah kisah selanjutnya? Ya udah tanpa basa-basi lagi, kita langsung aja ke ceritanya. Intro. Film dibuka memperlihatkan seorang zombie dengan hoodie merah bernama R. Meski R adalah zombie, namun masih ada sedikit kesadaran dalam pikirannya. Tapi ya karena dia zombie, dia masih mengikuti nalurinya untuk memakan manusia. Nah, zombie di film ini disebut corpse. Setelah 8 tahun kiamat, R dan para zombie lainnya menghabiskan hari-harinya di sekitar bandara yang telah hancur. Namun ada spesies zombie lainnya yang disebut dengan bones, di mana bones adalah revolusi terakhir zombie. Jadi nantinya para corpse atau zombie ini kelama-kelamaan menjadi bones juga yang sangat mengerikan. Hari-hari dilalui zombie ini seperti biasa ya, kayak nongkrong, jalan-jalan, nyari makan ya, makanannya manusia. Ya layaknya zombie lah. Hingga suatu hari R dan zombie lainnya pergi mencari makanan, yaitu manusia yang masih hidup. Mereka akhirnya bertemu dengan sekelompok anak muda yang sedang mencari obat-obatan. R dan zombie lainnya menyerang kelompok anak muda bersenjata itu. Saat sedang menyerang, disinilah R untuk pertama kalinya bertemu dengan wanita bernama Julie. Dia terpesona pada pandangan pertama. Oh aduh jangan ganggu, yang itu sapunya jangan ganggu. Saat terpesona dengan aksi Julie melawan para zombie, dia diganggu oleh pacar Julie bernama Perry. Tanpa ragu-ragu R langsung menghajar Perry dan memakan otaknya. Jadi R lebih suka memakan otak mangsanya. Hal itu karena jika dia memakan otak manusia, maka manusia yang dimakan otaknya tidak berubah menjadi zombie tapi langsung mati. Nah, di sini ceritanya jika zombie memakan otak manusia, maka zombie itu akan dapat menyerap ingatan dan kenangan dari manusia yang dimakan otaknya. Karena R sudah memakan otak Perry tadi, jadi dia sadar si Julie ini adalah kekasih si Perry. R di sini sudah jatuh cinta pada pandangan pertama ke Julie. Jadi dia tidak memakan dan membunuh Julie. Dia malah menyelamatkannya. Dia mengoleskan darahnya ke wajah Julie agar para korps lain menyangka bahwa Julie sudah menjadi zombie juga. I don't know what I'm doing. But they would think I was insane if they could think. Singkat cerita, R membawa Julie ke tempatnya. R tinggal di dalam pesawat terbengkalai di bandara. Julie di sini sangat ketakutan dan tidak tahu harus berbuat apa. Karena melihat Julie ketakutan, dia memutuskan meninggalkan Julie agar tenang dulu. R pergi ke tempat yang sepi dan memakan otak Perry yang sempat dia bungkus. Dia mengunyah otak itu dan menyerap semua kenangan Perry. Perry dan Julie sudah lama pacaran. Ayah Julie merupakan pimpinan dari perkumpulan manusia yang masih hidup dan bertahan di balik tembok besar. Hubungan Julie dan ayahnya kurang begitu baik setelah kematian dari ibu Julie. Di situ dia jadi mengetahui Perry dan Julie tadi keluar untuk mencari persediaan obat-obatan untuk di penampungan. Namun naasnya harus bertemu dengan sekelompok zombie, yaitu R dan kawan-kawan. R sudah mengetahui sebagian tentang kehidupan Perry dan Julie. Kemudian dia kembali ke dalam pesawat. Di sini terlihat Julie masih sangat ketakutan dan bingung. Kemudian R memberikan selimut kepadanya. Lalu R memutar musik malam itu agar Julie lebih tenang. Keesokan paginya Julie terbangun dilihatin oleh si R ini. Jadi zombie itu nggak tidur ya, karena mereka kan bisa dibilang udah mati. Julie terbangun dan kelaparan. Dia meminta R untuk mencarinya makanan. Kemudian R pun pergi. Saat R pergi, Julie secara diam-diam melarikan diri. Namun sialnya di luar sangat banyak korps kelaparan dan tidak memungkinkan Julie bisa pergi. R kemudian menemui Julie dan mengatakan tidak aman. R perlahan-lahan bisa berbicara namun tidak begitu jelas. Akhirnya dia memakai trik yang tadi dengan mengoleskan darahnya ke Julie agar bisa menyamar.
Mereka kemudian berhasil menyelinap dan mendapatkan makanan. Julie sangat senang. Dia pun mulai bertanya tentang siapa nama si zombie ini. Karena zombie tidak ingat apapun dengan kehidupan sebelumnya menjadi zombie, jadi dia hanya bergumam. Nah, dari sinilah namanya muncul, yaitu Arr. Padahal sebenarnya dia menggumam doang. Dia tidak keberatan dirinya dipanggil R. Julie mengatakan harus keluar dari tempat ini dan kembali ke rumah. Dia tidak bisa hidup di sini selamanya. Tapi R memintanya untuk menetap dulu karena sangat tidak aman di luar sana. Julie pun setuju untuk tinggal sementara. Nah, mulai dari sinilah kedekatan antara zombie dan manusia. R dan Julie semakin dekat hari demi hari. Mereka bermain bersama, berkeliling bandara menggunakan mobil sport yang terparkir. Malah R juga diajarin nyetir mobil lagi oleh Julie. Ya meskipun R kaku, tapi lumayan lah. Hey, not bad. Mereka mendengar musik bersama dan menghabiskan hari demi hari. Dan hal itu membuat R makin jatuh cinta. Ya seperti layaknya manusia. Ada detakan jantung yang membuat dia merasakan cinta lagi. Singkat cerita, di malam harinya Julie tertidur, sedangkan R kembali makan otaknya si Perry tadi. Saat sedang menikmati otak itu, ternyata Julie melarikan diri. R pun kaget dan mencari Julie. Ternyata dia sedang dihadang oleh segerombolan zombie di situ. R dengan cepat langsung menghajar zombie-zombie itu dan menyelamatkan Julie. Julie jujur ke R, dia sangat ingin pulang karena sudah cukup lama dia tinggal. R mendengarnya akhirnya menuruti kemauan Julie. Dia meminta teman zombinya ini untuk membiarkan mereka pergi. Namun sayangnya keberadaan mereka diketahui oleh Bones. Mereka pun dikejar oleh para Bones. Saat sudah tersudutkan oleh para Bones, beruntung teman zombinya yang botak tadi datang dan menyelamatkan mereka. Mereka berhasil lolos dari para Bones itu. Namun lagi-lagi mereka sekarang kembali dihadang oleh para zombie lain. Dengan penuh keberanian dan keyakinan, R merangkul tangan Julie dan berjalan melewati mereka. Terlihat tidak ada satupun korps yang berani menyerang mereka berdua. Julie dan R akhirnya bisa pergi dari situ. Karena sudah terlalu larut, Julie mulai kedinginan. Mereka memutuskan untuk berhenti dulu ke sebuah rumah dan beristirahat. Saat sedang beristirahat, ternyata ayah Julie dan beberapa pasukan sedang berpatroli. Julie sebenarnya bisa saja berteriak dan meminta tolong kepada pasukan ayahnya yang sedang berpatroli itu. Namun dia tidak ingin keberadaan R diketahui pasukan ayahnya karena dia pasti langsung dibunuh. Jadi dia membiarkan mereka lewat begitu saja malam itu. Setelah itu Julie meminta R untuk tidur bersamanya di kamar malam ini. Tapi R tidur di lantai ya, sementara Julie tidur di atas tempat tidur. Hal itu untuk menghindari agar dia tidak hamil oleh zombie. Ya mungkin gitu. Lalu Julie bertanya ke R apakah dirinya harus memakan manusia. Lalu R pun jujur, dan memang zombie itu tidak bisa berbohong ya. Dia mengakui kebenaran malam itu. Dialah yang membunuh pacarnya Perry tadi. Dia menunjukkan jam tangan Perry, yang artinya R juga adalah zombie seperti yang lain dan harus memakan manusia karena itulah naluri mereka. Wajah Julie sedikit berubah dan tidak menyangka ternyata R sama aja dengan zombie-zombie lain. Semua zombie emang sama aja dalam hati si Julie. Namun dia tidak begitu mempersoalkannya lagi dan kembali tidur. Di malam itu sesuatu menakjubkan terjadi, di mana R untuk pertama kalinya mengalami sebuah mimpi. Hal ini sangat aneh karena zombie tidak bisa bermimpi. R bertemu dengan Julie di dalam mimpinya. Dia meminta Julie untuk hidup bersamanya selamanya. Singkat cerita, esok paginya R terbangun dari mimpinya dan dia kaget melihat Julie sudah tidak ada di tempat tidur. Ternyata Julie sudah pergi meninggalkannya malam itu. Julie memutuskan meninggalkan R karena dia tahu tidak mungkin bisa hidup bersama R. Meski bagaimanapun R adalah zombie dan dia manusia, dan itu sangat berbahaya. Akhirnya Julie berhasil kembali ke balik tembok dan bertemu dengan ayahnya dengan selamat. Sementara R pulang dengan rasa sedih di hatinya. Waduh, zombie galau ini. Dia memutuskan untuk melupakan Julie dan melanjutkan karirnya sebagai zombie. Namun saat di perjalanan pulang, dia bertemu dengan teman-teman zombinya yang lain. Mereka mengatakan ke R, ternyata di malam itu mereka juga mengalami perasaan yang sama dengan R yang rasakan saat ini. Hal itu dimulai ketika mereka melihat R dan Julie bersama.
ada sesuatu yang bangkit dari diri mereka, yaitu perasaan kasih sayang yang sudah lama tidak mereka rasakan. Dan hal itu membuat mereka seperti hidup kembali. Wow, the power of love. Dan perasaan itulah yang membuat para zombie ini mulai sembuh dan perlahan kembali pulih menjadi manusia seutuhnya. Meski proses perubahan ini lambat, tapi mereka benar-benar yakin bisa sembuh. Lalu mereka mengatakan karena mereka perlahan mulai menjadi manusia. Para Bones tadi mulai memburu mereka sekarang. Ar yang mendengarnya pun sangat senang dan bersemangat. Dia berpikir hal ini harusnya diberitahukan ke Julie. Dia mengajak para zombie untuk bersatu dan membantu mencari Julie dan yakin mereka bisa pasti sembuh. Anjay, di scene ini sih keren. Slow mo jedak-jeduk. Singkat cerita, mereka bergerak mengarah ke tempat penampungan manusia yang selamat, yaitu tempat Julie. Karena tidak mungkin masuk melewati tembok besar itu, R memutuskan melewati sebuah pintu rahasia di bawah stadion yang sudah lama terbengkalai. Pintu itu yang pernah dilalui Perry dan Julie saat keluar melewati tembok dulu. Dia mengetahui letak pintu itu karena sebelumnya dia telah menyerap ingatan dari Perry. Dia menyuruh para zombie lain menunggu di stadion sementara dia masuk ke dalam mencari Julie. R berpura-pura seolah-olah menjadi manusia. Dia mencari keberadaan Julie dan tak lama kemudian dia berhasil menemukannya. Julie sangat kaget melihat R ada di situ. Dia panik namun ada rasa rindu terobati melihat pacar zombinya datang. Nora, sahabat Julie, melihatnya pun kaget dan akhirnya Nora percaya dengan apa yang Julie ceritakan sebelumnya tentang R. Kemudian R disuruh masuk ke dalam karena sangat bahaya jika ada yang melihat dia di sini. Di situ R menjelaskan ke Julie bahwa para zombie mulai sembuh. Hal itu dipicu dari perasaan kasih sayang yang berasal dari diri mereka setelah melihat kebersamaan R dan Julie. Jantung zombie yang awalnya mati kini mulai berdetak kembali katanya. Julie yang mendengar hal itu kaget sekaligus senang. Artinya ini adalah berita gembira. Mereka berencana memberitahukan ayah Julie tentang informasi penting ini. Namun ada satu masalah, yaitu bagaimana cara mereka membawa R masuk ke dalam markas sementara R adalah zombie. Tapi Nora punya ide untuk mendanani R seperti manusia. Akhirnya penampilan R berubah menjadi seperti ini. Loh, kok jadi aneh ini? Lanjut mereka pun pergi ke markas dan mencoba dengan tenang melewati para tentara yang siaga. Akhirnya mereka berhasil menemui ayah Julie. Julie menjelaskan informasi tentang para zombie yang sudah mulai sembuh dan mulai kembali menjadi manusia. Namun bukannya percaya, ayahnya langsung menodongkan senjata ke arah R. Melihat hal itu, Nora mencoba memberikan ruang untuk Julie dan R melarikan diri. R dan Julie melarikan diri pergi ke teman-teman zombie yang lainnya yang sudah menunggu dari tadi di bawah stadion. Julie melihat kebenaran tentang apa yang R katakan. Para zombie sudah mulai sembuh dan mulai bisa berbicara lagi. Namun sayangnya para Bones sudah berada di situ dan siap menyerang mereka. Mau tidak mau mereka sekarang harus melawan para Bones yang mengerikan itu. R dan Julie berlari dikejar-kejar para Bones itu. Sementara zombie lain masih bertarung. Di situ para tentara terkejut saat melihat zombie dan Bones bertarung. Akhirnya tentara itu memutuskan untuk menyerang para Bones dan berjuang bersama para zombie yang lain. Kembali ke Julie dan R, mereka sekarang tersudutkan oleh Bones yang mengejar mereka. Melihat hal itu, R memutuskan untuk melompat bersama Julie ke kolam yang ada di bawah. Dan di sini momen yang sangat romantis. R melindungi Julie dengan badannya. Akhirnya Julie dan R berhasil selamat dari pengejaran Bones tadi. Melihat cara R menolong dirinya, akhirnya Julie mencium R. Di saat yang sama, puncak perasaan cinta yang dirasakan R dari Julie membuat dia berubah menjadi manusia sepenuhnya. Sialnya saat sedang bermesraan, R ditembak oleh ayah Julie. Julie menahan ayahnya untuk tidak membunuh R. Dia meyakinkan ayahnya bahwa R sudah sembuh dan menjadi manusia. Ditambah lagi R berdarah karena tembakan ayah Julie yang menandakan R sekarang menjadi manusia sepenuhnya. Melihat hal itu, ayah Julie akhirnya percaya. Dia memerintahkan semua anak buahnya hanya membunuh para Bones dan membiarkan korps atau zombie lain tetap hidup. I wish I could say we cured the Bonies with love, but really we just didn't kill, just wasted away.
Sejak saat itu para zombie perlahan belajar hidup berdampingan dengan manusia. Mereka yakin bisa sembuh dan menjadi manusia sepenuhnya seperti R tadi. Akhirnya R dan Julie hidup bahagia, dan tembok pembatas antara zombie dan manusia pun dihancurkan. Dan film pun selesai. Oke, gimana? Serunya? Nah, untuk film romantis bertema zombie kali ini punya ending yang happy lah ya. Jadi bukan kayak kebanyakan dari film zombie lainnya. Di film zombie ini lebih fokus ke kisah romantis antara R dan Julie. Meski tetap menyuguhkan action dan ketegangan, tapi feel love-nya itu dapat lah. Oh, sebagai tambahan, jadi zombie-zombie yang bisa sembuh itu adalah zombie yang belum berubah menjadi bones. Kalau sudah menjadi bones, maka tidak ada harapan untuk sembuh dan menjadi manusia kembali. Makanya mereka membantai para bones saja dan membiarkan zombie atau corpse yang lain tetap hidup. Oke, gini aja cerita dari Warm Bodies tahun 2013. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.